Dalam tubuh manusia terdiri dari berbagai sistem yang menyusunnya, salah satunya yaitu sistem otot rangka. Sama halnya seperti rumah yang tersusun dari rangka kayu maupun besi, guna untuk menopang bangunan tersebut agar tetap kokoh, manusia pun terdapat rangka yang berfungsi untuk menopang tubuh yang disebut sistem otot rangka. Dan pada kesempatan kali ini, Saya Sakira. saya Cikita, Saya Afia. Saya Rahma. Saya Dava. dan kami dari kelompok 4 Kesehatan Masyarakat B akan menjelaskan apa itu sistem otot rangka. Rangka atau tulang pada dasarnya berfungsi untuk melindungi organ yang terdapat di dalam tubuh, menjadi tempat melekatnya otot, pergerakan, dan memberi bentuk tubuh. Sistem gerak pasif ini terdiri dari 80 tulang aksial dan 126 tulang apendikular. Sehingga jumlah tulang pada tubuh manusia sebanyak 206 tulang yang disebut os. Kita bahas dari tulang kepala atau umumnya kita panggil tengkorak yang berfungsi untuk menjaga otak dan membentuk struktur wajah. Kepala tersusun atas os kranium yang terdiri dari frontal, parietal, occipital, temporal, sphenoid, dan ethmoid. Ada pula os fasial yang terdiri dari nasal, lacrimal, maxilla, mandibula, vomer, inferior nasal concha, dan zygomatic. Lanjut ke bagian tengah, kita punya tulang rusuk dan dada yang sekarang akan kita panggil os costa dan os sternum. Os costa terdiri dari 7 pasang costa vera atau tulang rusuk sejati, 3 pasang costa spuria atau tulang rusuk palsu, dan 2 pasang os costa fluitantes atau tulang rusuk melayang. Sementara di os sternum terdiri dari medullum sterni, corpus sterni, dan processus xiphoideus. Berdekatan dengan os costa dan sternum, tubuh kita punya penyangga yang disebut columna vertebralis. Bagian ini terdiri dari 7 ruas cervicalis, 12 ruas thoracalis, 5 ruas lumbalis, 5 sacralis yang menyatu menjadi satu tulang, serta 4 coccygeus yang juga menyatu menjadi satu tulang. Turun ke bagian bawah, kita punya tulang panggul atau os sacrum yang terdiri dari ilium, ischium, dan pubis. Rangka manusia tentunya tidak lengkap tanpa adanya ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kita bahas dari ekstremitas atas dulu. Bagian yang kerap disebut tangan ini terdiri dari clavicula, scapula, humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, dan falang manus. Beranjak ke ekstremitas bawah, tungkai kita terdiri dari femur, patella, tibia, fibula, tarsal, metatarsal, dan falang pedis. Sebagai sistem gerak pasif, tentunya tidak dapat langsung membuat kita bergerak. Maka dari itu, tubuh kita memiliki sendi yang merupakan penghubung antar dua tulang. Bagian inilah yang membuat tulang kita bisa bergerak. Dan pada umumnya, sendi terdiri dari beberapa elemen. Di antaranya, tulang rawan untuk membantu mengurangi gesekan gerakan di dalam sendi. Tendon sebagai penghubung antara otot dengan tulang. Bursa untuk meredam gesekan antar tulang. Cairan sinovial untuk memberi nutrisi pada jaringan sendi, membran sinovial sebagai penghasil cairan sinovial, dan ligamen untuk mencegah pergerakan sendi secara berlebih. Berdasarkan sifat geraknya, sendi dibagi menjadi 3, yaitu sendi sinartrosis, sendi amfiartrosis, dan sendi diartrosis. Sinartrosis atau sendi mati adalah jenis sendi yang tidak dapat digerakkan karena tulangnya dihubungkan dengan kartilago atau jaringan ikat. Fungsinya untuk memberikan perlindungan dan kestabilan, contohnya yaitu sutura di tulang tengkorak. Selanjutnya amfiartrosis atau sendi kaku adalah sendi yang pergerakannya terbatas akibat tekanan, contohnya sendi antar ruas tulang belakang. Terakhir, ada diartrosis atau sendi bebas. Sesuai namanya, sendi ini dapat bergerak secara bebas. Dan manusia memiliki 6 jenis sendi bebas yang tersebar di dalam tubuh. Pertama, sendi putar yang menghasilkan gerakan berputar, terdapat di antara tulang tengkorak dan tulang leher pertama. Bergeser ke bagian tengah, ada sendi peluru yang dapat bergerak ke segala arah, terdapat di tulang gelang bahu dan humerus. Berbeda dengan sendi peluru, sendi engsel hanya dapat bergerak satu arah, contohnya sendi pada siku dan lutut. Selanjutnya sendi geser, atau yang bisa juga disebut dengan sendi luncur. Contohnya, sendi antar tulang selangka dengan tulang belikat, sendi kondiloid yang terletak di antar tulang pengumpil dengan tulang pergelangan tangan, dan yang terakhir, sendi pelana yang arah pergerakannya kedua arah, yaitu ke depan dan ke samping. Contohnya, sendi yang terletak di antara tulang pergelangan tangan dengan telapak tangan pada ibu jari.
Dan sistem rangka kita tentunya tidak akan dapat bergerak tanpa adanya sistem gerak aktif, alias otot. Secara umum, otot memiliki dua bagian utama, tendon sebagai penghubung otot ke tulang, dan perut otot yang merupakan bagian paling tebal serta menjadi tempat terjadinya kontraksi dan relaksasi. Setiap otot dibungkus oleh beberapa lapisan jaringan ikat, epimisium di bagian terluar, perimisium yang membungkus berkas serabut otot, dan endomisium yang menyelubungi setiap serabut otot. Di dalam serabut otot terdapat miofibril yang tersusun atas dua filamen penting, yaitu aktin dan miosin. Interaksi keduanya inilah yang menghasilkan kontraksi pada otot. Secara umum, otot kita memiliki fungsi untuk melakukan pergerakan, seperti berjalan. Otot juga berfungsi untuk membantu mempertahankan postur tubuh agar tetap tegak dan seimbang, mempertahankan suhu tubuh dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat, serta sebagai tempat menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen yang dapat digunakan sebagai sumber energi saat beraktivitas. Dan dalam pergerakannya, otot tentu memiliki sifat kerja, seperti pada kontraksi dan relaksasi otot, di mana saat otot bisep berkontraksi, otot trisep akan berelaksasi. Kejadian ini dinamakan sifat kerja otot antagonis, di mana kerja otot berpasangan namun saling berlawanan. Sementara sifat sinergis terjadi ketika otot berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Saat salah satu otot berkontraksi, otot lainnya juga ikut berkontraksi. Begitupun dengan proses relaksasinya. Contohnya adalah saat tubuh melakukan respirasi. Otot-otot di tulang rusuk akan bekerja bersamaan. Dan begitulah bagaimana tubuh kita bisa bergerak. Tanpa peran mereka, mungkin teman-teman tidak bisa mengklik untuk menonton video ini. Dan kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.